Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Hukum Ekonomi Syariah 5G. Adapun tujuan kami membuat video yaitu guna memenuhi tugas dari Bapak Muhammad Julijanto SAG MAG selaku dosen mata kuliah Sosiologi Hukum. Adapun kami akan menyampaikan general review mulai dari materi pertemuan pertama sampai materi pertemuan terakhir dalam satu semester ini. Perkenalkan, saya Diva Satria Putri Dinas Wibisono 202111234, perwakilan pertama yang akan menyampaikan general review. Yang pertama itu bab pertama mengenai pengertian, batasan, dan cakupan studi sosiologi hukum. Jadi sosiologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk sosial, adapun objek kajiannya yaitu fakta sosial. Kemudian sosiologi hukum itu mempelajari tentang masyarakat terhadap hukum atau sebaliknya. Jadi objek sosialnya ini merupakan basis sosial dari hukum. Kemudian ada sosiologi hukum Islam, ini mempelajari tentang perilaku masyarakat terhadap hukum Islam atau sebaliknya. Jadi objek kajiannya ini merupakan pola budaya masyarakat dan tingkah laku sosial. Kemudian ada bab 2, di mana bab 2 ini mempelajari tentang hukum Islam tarik-menarik wahyu dan akal, kesatuan dan keragaman, otoritas dan liberalisme. Jadi hukum Islam tarik-menarik antara wahyu dan akal. Jika terjadi pertentangan akal dan wahyu, maka akal harus tunduk kepada wahyu. Kemudian hukum Islam tarik-menarik antara kesatuan dan keragaman, yaitu kesatuan adalah umat yang satu, sedangkan keragaman itu merupakan hukum yang ada di tengah masyarakat. Jadi keduanya itu saling mengisi atau saling timbal balik. Kemudian otoritarianisme dan liberalisme. Jadi otoritarianisme ini merupakan paham yang menghasilkan tindakan kekuasaan Tuhan, bahwa pandangan keagamaannya itu yang paling besar, sedangkan liberalisme adalah memberikan kebebasan. Jadi antara keduanya ini saling bersinggungan dan tarik-menarik. Kemudian bab 3 ini membahas mengenai interaksi, idealisme dan realisme, hukum dan moral, stabilitas dan perubahan dalam hukum Islam. Jadi interaksi, idealisme dan realisme, ideal ini merupakan norma, sedangkan realisme itu merupakan benda atau sesuatu yang bersifat nyata. Jadi keduanya ini bermakna sebagai pandangan yang mencoba melihat hukum tanpa idealisasi dan spekulasi atas hukum yang berlaku. Kemudian interaksi moral dan hukum, jadi moral itu merupakan budi pekerti, sedangkan hukum itu merupakan suatu peraturan yang harus ditaati. Jadi keduanya ini harus berdampingan karena moral adalah pokok dari hukum. Kemudian ada interaksi, stabilitas dan perubahan sosial. Jadi stabilitas ini merupakan kedamaian, sedangkan perubahan sosial itu merupakan masyarakat didahului perubahan hukum yang tidak diinginkan masyarakat. Kemudian ada bab 4 di mana mengenai atau membahas hukum Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi sumber hukum pada masa ini itu yang pertama ada Al-Quran dan yang kedua ada Sunnah. Jadi adapun prinsip umum pembentukan hukum Islam itu yang pertama secara berangsur-angsur, kemudian yang kedua menyediakan peraturan, kemudian yang ketiga ada mempermudah, kemudian sejalan dengan kemaslahatan umat manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman kelompok saya. Kepadanya dipersilakan. Langsung saja yang selanjutnya bab kelima, yaitu hukum Islam pada masa sahabat. Sumber hukum Islam pada masa sahabat yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Ijtihad. Kondisi sumber hukum Islam pada zaman sahabat diantaranya yaitu pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Salah satu ijtihad diantaranya yaitu melawan kelompok yang mengaku nabi dan menolak zakat. Yang kedua pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ijtihad Umar bin Khattab yaitu pada zaman Nabi Muhammad SAW umat Islam melaksanakan ibadah Ramadan yaitu sholat tarawih yang dilaksanakan di masjid secara individual. Yang ketiga yaitu pada masa Utsman bin Affan. Salah satu ijtihad diantaranya yaitu dalam bidang fikih, bahwa istri yang dicerai suaminya yang sedang sakit dan kemudian suaminya meninggal karena sakitnya itu, maka istri mendapatkan harta pusaka baik pada waktu masa iddah maupun setelah habis masa iddah. Yang terakhir yaitu pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Di antara ijtihadnya yaitu pendapatnya bahwa sanksi peminum khamr yaitu 80 kali pukulan. Selanjutnya bab yang keenam yaitu hukum Islam pada masa tabi'in. Tabi'in adalah orang Islam awal yang masa hidupnya setelah para sahabat Nabi dan tidak mengalami masa hidup Nabi Muhammad. Usianya tentu saja lebih muda dari sahabat
Bahkan ada yang masih remaja atau anak-anak pada masa sahabat masih hidup. Tabi'in disebut juga sebagai murid sahabat Nabi. Masa tabi'in dimulai dari tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi sampai tahun 200 Hijriah atau 820 Masehi pada pertengahan masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Kondisi politik pada periode dinasti Umayyah dan Abbasiyah memunculkan banyak sesuatu yang baru sebab perluasan wilayah yang signifikan dan akulturasi dengan bangsa lain. Pertumbuhan hukum Islam tampak pada periode dinasti Umayyah dan berkembang pesat pada periode dinasti Abbasiyah. Sumber hukum Islam pada masa tabi'in ini yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Bab yang selanjutnya yaitu hukum Islam pada zaman Imam Mazhab. Yang pertama yaitu pada zaman Imam Hanafi. Sumber hukum Islam pada zaman Imam Hanafi ini yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', sahabat, pendapat sahabat pribadi, Qiyas, Ihtisan, dan Urf. Yang kedua yaitu Mazhab Maliki. Sumber hukum Islam pada Mazhab Maliki ini yaitu Al-Quran, hadis yang berkualitas sahih dan masyhur, Ijma', Qiyas, maslahah, mursalah. Yang ketiga yaitu pada Mazhab Imam Syafi'i. Sumber hukum Islam pada Mazhab Imam Syafi'i ini yaitu Al-Quran, hadis, Ijma' dan Ra'yu atau Qiyas. Yang terakhir yaitu pada masa Mazhab Hambali. Sumber hukum Islam pada mazhab Hambali ini berupa Al-Quran, Sunnah, dan pendapat para sahabat. Yang selanjutnya yaitu hukum Islam pada masa taklid. Taklid adalah mengikuti seseorang mujtahid atau ulama tertentu tanpa mengetahui sumber dan cara pengambilan pendapat tersebut. Hukum Islam masa taklid ini berupa fuqaha pada zaman ini tidak dapat membuat sesuatu yang baru. Yang kedua, negara Islam lemah terkena penyakit perpecahan. Yang ketiga, pembukuan kitab mazhab. Yang keempat, fanatisme mazhab. Yang kelima, jabatan hakim. Dan yang terakhir yaitu ditutupnya pintu ijtihad. Selanjutnya yaitu masa kejumudan dan kemunduran. Yang pertama yaitu Ibnu Taimiyah, lahir pada tahun 661 Hijriah. Yang kedua dimulai sejak tahun 656 Hijriah. Baghdad jatuh ke tangan Mongol dan berakhir pada abad ke-13. Yang ketiga terjadi taklid buta padahal mereka memiliki kemampuan untuk menempuh jalan para pendahulu. Selanjutnya faktor kemunculan taklid yaitu yang pertama pembukuan kitab mazhab, yang kedua fanatisme mazhab, yang ketiga jabatan hakim, yang keempat ditutupnya pintu ijtihad, yang kelima terbaginya dua alat Islaminya, yang keenam persaingan antar pengikut mazhab, yang ketujuh yaitu pembentukan hukum dan ijtihad yang berbeda. Tokoh muslim pada masa taklid yaitu yang pertama Ibnu Hazm atau Al-Zahari, lahir pada tahun 384 Hijriah. Yang kedua Abu Hamid Al-Ghazali, 450 Hijriah atau 1058 Masehi, lahir di Tus Khurasan yang sekarang disebut dengan Iran. Yang ketiga Ibnu Taimiyah, yaitu lahir di Haran tanggal 22 Januari tahun 1263 Masehi atau 10 Rabiul Awal 661 Hijriah. Bab yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bab 10. Hukum Islam masa modern. Peradaban modern ditandai dengan rasionalisasi dan teknikalisasi. Ibnu Taimiyah melakukan pembaharuan reformasi salafisme yang menitik beratkan pada arti pengembalian orisinalitas pemahaman dan praktik Islam pada kajian literal Al-Quran dan Sunnah. Bab 11. Interaksi antara hukum dan gejala sosial dalam masyarakat, yaitu hukum sebagai pengatur, hukum sebagai pengawasan jika terjadi perubahan sosial, hukum sebagai penyelesai masalah atau konflik yang terjadi dalam penduduk, lingkungan, maupun teknologi. Bab 12. Hukum Islam dan perubahan sosial. Faktor yang mempengaruhi perubahan hukum yaitu 1. Adanya kumulasi progresif dari penemuan di bidang teknologi. 2. Adanya konflik dalam kehidupan masyarakat. 3. Adanya gerakan sosial. Bab 13. Faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum dalam masyarakat. 1. Kaidah hukum, memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. 2. Penegak hukum, integritas dan profesionalitas. Yang ketiga, sarana dan prasarana, adanya sarana yang berfungsi dan dapat dimanfaatkan dengan baik. Yang keempat, kesadaran hukum masyarakat melalui sumber daya manusia yang baik, mengetahui hukum, sadar akan hukum, dan taat pada hukum. Sekian presentasi dari kelompok 11, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.